Halo sahabat Lovebird Mania, berjumpa kembali di channel Jagat Kicau. Semoga teman-teman Lovebird Mania dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan bersama-sama membahas permasalah Lovebird. Dari berbagai masalah yang dialami Lovebird Mania, yang diulas secara berbeda, lebih detail, dan terperinci. Dan tema kali ini adalah pembahasan Lovebird yang birahi bahkan over birahi di gantangan. Mengulik dari berbagai pengalaman saya dan teman-teman Lovebird Mania di gantangan. Tentang bagaimana cara menurunkan birahi Lovebird serta menaikkan birahi Lovebird. Langsung saja, Lovebird yang over birahi adalah di mana kondisi burung dalam puncak hormonnya. Jika Lovebird teman-teman sudah mengalami permasalahan ini, cukup bikin pusing bagi kita untuk memperoleh hasil maksimal di gantangan. Karena Lovebird amat sulit untuk kita kontrol agar bisa tampil maksimal di gantangan. Dan jika kita mengulik permasalahan ini, dan apa sebabnya sudah pasti, diri kita sendirilah yang mengakibatkan Lovebird over birahi. Kenapa demikian? Karena Lovebird yang kita rawat sejatinya segala urusan kebutuhan Lovebird sudah tanggung jawab kita. Begitu juga kebutuhan alami Lovebird itu sendiri. Jadi jangan salahkan Lovebird yang kita rawat. Jika Lovebird tidak tampil sesuai ekspektasi kita. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Kenapa terjadi over birahi? Lovebird over birahi banyak terjadi karena disebabkan kurang konsistennya perawatan Lovebird itu sendiri. Dan siklus kondisi hormon Lovebird. Dan jika penyebab kedua kita gabungkan, maka jawaban itu sendiri sudah bisa diketahui, karena kita sendirilah yang kurang memahami karakter dan kemauan Lovebird. Baiklah, kesalahan yang pertama, ambisi. Teman-teman Lovebird Mania, terkadang kita selalu menganggap bahwa Lovebird yang sedang gacor di rumah pasti akan gacor juga di gantangan. Sehingga kita tidak sabar ingin segera membawa Lovebird kita ke gantangan. Dengan ekspektasi yang kita miliki. Akhirnya Lovebird kita yang sedang gacor di rumah, kita bawa ke gantangan dan kita setting semaksimal mungkin. Dengan harapan Lovebird kita akan bekerja maksimal di gantangan. Tapi ternyata Lovebird kita tidak sesuai ekspektasi kita. Inilah letak kesalahan kita. Kesimpulannya adalah, jika Lovebird kita gacor, baik di rumah ataupun di pedok, itu artinya Lovebird kita sedang berada di titik birahi yang pas. Dan jika kita utak-atik atau kita setting dengan memberikan pakan pendongkrak birahi ataupun pendongkrak stamina, maka yang terjadi burung di gantangan over birahi, nakal, bahkan sampai mesawat, ataupun gestang. Inilah yang kebanyakan terjadi pada teman-teman Lovebird Mania. Dan solusinya adalah, hendaknya jika Lovebird gacoan kita, yang sedang berada di posisi gacor, khususnya di rumah. Jika Lovebird Anda memiliki pasangan, jika ingin kita olah agar bisa tampil maksimal di gantangan, maka alangkah baiknya, Lovebird gacoan kita campur ataupun kita satukan. Cara ini bertujuan agar birahi Lovebird terkontrol. Namun jika gacoan kita betina, lalu pasangan gacoan kita jantan, lebih baik kita kontrol agar Lovebird gacoan kita tidak dikawin. Caranya adalah, Lovebird kita satukan. Lalu kita mandikan dengan basah kuyup. Tidak perlu kita jemur. Cukup kita angin-anginkan saja. Ini bertujuan agar Lovebird gacoan kita bisa terkontrol birahinya. Dan jika Lovebird kita hendak kita gantangkan, cukup kita beri makanan yang bernutrisi tinggi. Seperti jagung ataupun bisa juga bayam. Begitu juga jika gacoan kita jantan dan berpasangan dengan betina. Namun jika gacoan kita jantan, alangkah baiknya jika Lovebird gacoan jantan kita kawin terlebih dahulu. Ini bertujuan agar kondisi birahi Lovebird tersebut seimbang. Lalu jika gacoan kita single fighter, hendaknya Lovebird yang akan kita gantangkan, kita kondisikan terlebih dahulu. Lovebird yang akan kita gantangkan kita asingkan dahulu. Ataupun bisa kita full krodong. Dan penyebab selanjutnya adalah, tidak konsisten. Masalah ini sering terjadi dan dialami teman-teman Lovebird Mania. Perawatan yang tidak konsisten dan berubah-ubah. Serta tidak konsistennya kita dalam menerapkan pakem settingan Lovebird. Ketidakkonsistenan kita dalam merawat Lovebird gacoan kita bisa berdampak secara nyata terhadap Lovebird gacoan kita.
sehingga kita tidak bisa memastikan kondisi lovebird itu sendiri. Perawatan yang konsisten bisa berpengaruh terhadap lovebird kita. Dan cara menerapkan pola perawatan konsisten yang baik terhadap lovebird kita bisa berpengaruh terhadap pembentukan karakter lovebird kita. Entah itu lovebird akan menjadi tipe gacor atau sardot, tipe fighter, bahkan konslet. Namun jika perawatan lovebird kita tidak konsisten, lovebird tersebut tidak bisa menunjukkan karakter aslinya. Karena pola perawatan yang berubah-ubah. Baiklah, itu saja penjelasan kita hari ini. Kuncinya adalah konsisten. Dan jangan sekali-kali kita menurunkan birahi lovebird di saat lovebird sedang berada di titik gacor. Dan kita juga tidak diperkenankan untuk menaikkan birahi lovebird jika lovebird sedang gacor-gacornya. Jadi jika lovebird kita untuk lomba, pastikan lovebird kita selalu dalam posisi birahi yang pas. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga lovebird yang kita rawat bisa tampil sesuai ekspektasi kita, meraih prestasi. Oke, dan pada video selanjutnya, kita akan membahas bersama seputar permasalahan lovebird dari sudut pandang yang berbeda, lebih detail dan mendalam. Jadi pastikan sahabat lovebird mania sudah menekan tombol subscribe-nya dan sudah mengaktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan update video kami selanjutnya. Terima kasih, salam ngopi santuy, dan salam satu hobi.